Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kota Subang. Persis di tengah kota Subang itu nggak ada pondok, Pak. Kodim, Polres, saya mendirikan pondok di situ. Santri saya bukan kalangan orang baik, Pak. Ada preman, mantan napi, anak geng motor, anak jalanan, tentara yang disersi, anak-anak batalion 312. Pak Cipaat pahamlah anak-anak batalion kayak apa. Itu tentara polisi yang nakal dititipin di pondok, Bu. Tapi alhamdulillah giliran baca Yasin tentara sama kita sama. Gua ada tentara baca Yasinnya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, tidak, sama aja. Yasin sama. Alhamdulillah. Ini sejarah buat saya. Di mana ada satu pengajian sebelahnya sama sebelah beda desa ini. Cuma terhalang jalannya. Masjidnya desa Lempu, yang halamannya desa Cipaat. Ini luar biasa. Dan saya lihat bapak-bapak ini semua ahli surga. Amin. Mau masuk surga, Pak? Kenapa siksaan bapak-bapak di akhirat itu ringan, Pak? Kenapa? Karena tiap hari tersiksa sama bininya. Ini Pak Kuwu Cipaat boleh hebat di depan kita. Di rumah kalau di rumah mohon maaf. Makanya saya mau ngaji ke sini, Pak Kiai, tadi saya selapin uang 1 juta di tangan istri saya di sini. Saya bilang, mah, saya mau ngaji ke Indramayu. Itu kalau disimpan uang 1 juta di tangan istri saya langsung nunduk. Sendiko Kakang Prabu. Ibu kayaknya sama ya. Ibu-ibu sini sayang suami nggak? Rodiah jawab, jangan diam aja lo. Sayang suami nggak? Udah pernah mandiin suami belum? Hah? Ya kalau sayang suami mandiin dong. Habis mandi dijemur. Nah ibu-ibu kalau ngajinya serius kabur, Pak. Ini saya, Bu, maaf kalau bukan menghargai Pak Kuwu, saya udah ceramah di Garut, Pak Kuwu. Karena ke Garut saya nggak ada yang ngundang, ya nggak jadi. Akhirnya datang ke Indramayu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau Isra Mi'raj itu tidak gampang. Beliau melalui perjuangan yang sangat luar biasa. Begitu Rasulullah di kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Ibu-ibu maaf, bapak-bapak maaf. Ini perjuangan seorang ibu ini luar biasa, Pak. Saya tanya, bapak-bapak melahirkan sakit nggak? Meneng kabeh. Melahirkan sakit nggak, Bu? Bapaknya bantu nggak? Coba kalau ibu-ibu sini cantik mau undangan ke orang hajatan, cantik mau tidur sama suami. Hah?
Mau on? Ini kayaknya ahli neraka semua. Mau tidur sama suami tuh rangkep udah jelek tuh masih dipakai. Pakai daster bolong-bolong. Aduh, parah. Lahir Rasul dalam kitab Al-Barzanji, wa baraja sallallahu alaihi wasallam wati ayyatai rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Lahir Rasul, bapaknya sudah meninggal, Pak. Begitu Rasulullah meninggal, bapaknya diurus sama ibunya. Lalu dibawalah ziarah sama ibunya ke bapaknya di Baqi'. Baqi' itu adanya di Mekah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa ziarah ke tanah suci Mekah. Amin. Bisa sholat di Masjid Nabawi Madinah. Amin. Pengen ibu berangkat ke Mekah? Mau berangkat ke Mekah bapak-bapak? Angkat tangannya. Yang serius nih. Tuh Pak Kades. Yang serius nih. Ini perintah. Allahumma jual tanahnya. Amin. Itu udah turunin tangannya, itu masih nggak doa wae. Aing baru nama serius gitu. Jadi doa jangan panjang-panjang, tal malaikatnya pusing. Betul. Nah itu. Maka Rasulullah dipegang sama ibunya, dipeluk. Muhammad, nanti ketika datang kamu ke pemakaman ibu dan bapakmu, bacakan sepenggal doa. Baca doa. Baca doa. Itu perintah ziarah, Pak. Jadi kalau bapak ibu Isra, jangan hanya yang dipikirkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Isra yang sesungguhnya buat kita ziarah ke orang tua. Angkat tangan yang malam Jumat kemarin ziarah orang tua. Ini min ablagil gobloki. Kebanjiran. Itu Isra, Pak. Man zara walidayhi qara'a surat Yasina ghufira lahuma. Saya nemu dalam kitab Mukhtarahul Ahadisun Nabawiyah. Barang siapa yang ziarah kepada ibu bapaknya, maka baca dia surah Yasin, diampuni dosa kedua orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini masalahnya hari ini, lihat di Facebook adik-adik, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, anak-anak putri yang cakep-cakep, tolong lihat di Facebook ada yang namanya dakwah salafi. Ini Pak Kades, Pak Kubu harus paham. Ini yang merusak tatanan NKRI. Siapa di belakangnya? HTI. Organisasi yang sudah dibubarkan dan terlarang di Indonesia, sekarang masih eksis mengganggu ketentraman negara Republik Indonesia. Dan bapak-bapak harus paham, tidak mungkin ada NKRI, tidak akan merdeka negara Republik Indonesia ini tanpa perjuangan ulama dan santri. Betul? Betul? Maaf Pak, buruh demo, mahasiswa demo, anak pelajar demo. Ya, Pak Lurah kemarin Pak Kubu ikut demo enggak? Enggak ikut? Ikut demo? Tidak, saya interogasi dulu ini.
Memelihat. Tapi santri gak ada yang demo, Pak. Santri ada yang demo nggak? Nggak ada. Orang demo Pak Kubu kemana-mana, santri tidur, paling garuk-garuk. Alhamdulillah, santri. Hidup santri. Ini. Jadi masalahnya sekarang jangan memikirkan Masjid Darut Taqwa ini 10-20 tahun ke depan. 35 tahun yang akan datang, apakah masih ada di sini yang Maulid Nabi? Apakah masih ada yang Isra Mi'raj? Apakah sudah disiapkan imamnya? Ini masalahnya, Bu. Di Subang alhamdulillah saya bergerak ke terminal, bergerak ke jalanan, bergerak ke pasar-pasar, merekrut anak-anak jalanan. Alhamdulillah Pak Kuwu, kemarin ada santri saya preman, sholat subuhnya 3 rakaat. Alhamdulillah. Begitu saya tegur, lu sholat 3 rakaat, udah bah, gak apa-apa, Allah mah gak rewel katanya. Tuh. Santri saya Ibu ada juga yang jablay itu ada. Kalau saya pulang ceramah Pak Kubu lewat Pantura itu nyegat. Abah dari mana bah? Pulang ceramah dek, cantik. Bah, Abah mau nggak katanya? Mau apa dek? Udahlah ke Abah mah gratis aja, ngalap berkah katanya. Oh untung nih kiai. Kalau Kuwu lempu yang nggak tahu saya. Hah? Dibungkus. Masya Allah. Lalu Rasulullah diurus lagi sama pamannya. Ketika ibunya meninggal, yatim piatu diurus lagi sama pamannya yang namanya Abu Thalib. Ini ada 2 pendapat ulama. Ada ulama yang berpendapat Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa Abu Thalib masuk Islam tapi secara rahasia. Yang jelas Abu Thalib ini pendukungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ahli surga itu ada 4 yang ditunggu oleh surganya Allah. Yang pertama orang yang ngajar ngaji. Siapa? Orang yang ngajar ngaji. Kedua, gak mampu ngajar ngaji. Mungkin Pak Kuwu kita ini ilmu militer paham, ilmu masyarakat paham, tapi ilmu ngaji beli paham ya Pak Kuwu? Soalnya kemarin saya sama Panglima Kodam kebetulan sholat jamaah di mana? Di GBLA. Kemarin Persib lawan PSBS Biak. Alhamdulillah menang 1-0. Karena santri saya nulis dek, kalau ada Persib santri saya nulis Pak Kuwu, Persib main ngaji libur. Akur nggak? Akur sama orang sini akur nggak? Iya. Saya sholat sama Panglima Kodam, sama Panglima Imam. Waduh, mohon maaf Pak Kiai. Kalau urusan militer saya jagonya bintang 2. Kalau urusan militer, kalau urusan sholat gak berani saya. Itu. Akhirnya saya jadi imam Pak Kiai. Kalau sholat santri kan cepet ya. Kulhu. Begitu selesai sholat Panglima nanya, Pak Kiai kok sholatnya cepet aman? Biar setan mau goda kita udah selesai. Akur. Tuh, apalagi bentar lagi terawih nih. Itu qul huwallahu ahad udah. Masya Allah dah. Mantep banget itu. Lalu ada yang tanya,
Pak Yai itu santrinya sudah 25 tahun digratiskan. Dari mana makan santri? Santri gampang Pak. Kalau gak ada makanan doa santri, ya Allah semoga ada yang mati ya Allah. DKM mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi, santri kompak alhamdulillah. Di sini orang mati tahlil nggak? Orang mati. Sekali lagi, orang mati di sini tahlil nggak? Oh, seorang mati tahlil. Makanya para kiai jangan sedih Pak. Jangan bersedih para ulama, para kiai. Kita ini pembantunya masyarakat Pak Kubu. Saya pulang ceramah dari Cirebon, jam 2 malam datang tamu ke rumah tetangga. Tuk-tuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Pak Yai ada yang meninggal. Saya tengok di kota itu kontrakan nggak kenal tetangga. Ternyata dikapanin, dimandiin udah, dikapanin udah. Saya tunggu, gak ada orang, satu orang pun yang nunggu mayit. Saya bertiga sama santri, santri ngantuk ya pada tidur. Kemarin hujan gak berhenti Pak Ku. Betul gak? Ini berkahnya Maung datang ke sini. Alhamdulillah. Orang mati dikapanin putih, hidungnya dicocokin kain. Lampu mati, ada petir kan kelihatan tuh. Jer. Waduh, di depan mayit Pak. Akhirnya walaupun saya punya gelar Bah Maung, takut kalau lihat begitu. Ya saya mundurlah nyender gini. Pejamkan mata. Begitu lampu hidup lagi, bray, mati, lampunya hidup lagi, mayitnya nggak ada. Kemana ini mayit? Ternyata duduk di pinggir saya Pak. Kamu ngapain duduk di sini? Takut keinjak katanya. Makanya itu manfaatnya ulama. Sedih Rasul, sedih. Diurus sama pamannya, pamannya meninggal lagi. Nangis Rasulullah di depan istrinya yang namanya Siti Khadijah. Lalu ini seorang istri yang hebat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, kalau kata kita, Kang, kenapa kau menangis? Kata Rasul, sedih. Paman yang paling membela, paman yang paling hebat meninggal. Kata Siti Khadijah, saya mau bertanya, sampean ini membela agama karena Abu Thalib apa karena Allah? Ya karena Allah. Kalau karena Allah, kenapa nangis? Gak perlu nangis, masih ada nih namanya Khadijah. Begitu istri. Ada yang begini, harus begitu istri. Ya, makanya kemarin ada yang tanya Pak Kuwu ke saya, Kiai, ya kalau di sorga nanti sama istri enggak katanya. Ya iya, waduh kalau bisa janganlah katanya. Kenapa? Di dunia saja saya udah habis, apalagi di surga nanti. Biarpun beda dari 40 Pak Kuwu, tapi kalau istrinya ada di situ, nganggur bidadari itu. Masya Allah. Maka Rasulullah semangat lagi berjuang. Meninggal lagi Siti Khadijah Pak. Luar biasa. Setelah meninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, menjadi-jadilah pasukan Abu Jahal. Maka diembargo, Rasulullah itu tidak boleh ke pasar, tidak boleh belanja, tidak boleh beli makanan, diembargo, ditutup semua. Jalan-jalan ditutup, pintu rumahnya dijaga,
gak boleh ada yang ngikut kepada Muhammad. Ini perjalanan Rasul. Kalau saya datang ke sini, alhamdulillah. Tadi datang rokok disiapin. Ada yang ngerokok, Pak? Ada yang ngerokok? Yang ngerokok lanjutkan. Yang ngerokok mati, gak ngerokok mati. Mending ngerokok sebelum, daripada sudah mati pengen. Kenapa Isra Mi'raj orang-orang pada ngerokok? Biar kelihatan sama malaikat, ada sinyal. Cuman maaf Pak Kuwu Lempuyang ngerokok. Ini Pak Kuwu ngerokok juga sama. Alhamdulillah. Cuman titip Pak Kuwu, orang rokok di surga enggak di dalam Pak. Di emperan dekat neraka. Kenapa? Saya tanya, kenapa Pak Kuwu di luar? Di dalam nggak ada korek. Jadi nyulutnya apinya dari neraka tut gitu. Ya Bah ya. Abah Fuad kebetulan ngerokok juga. Hebat. Karena orang ngerokok gak akan ke rumah sakit. Amin. Mati di jalan Pak. Kehabisan napas. Ibu, inilah Siti Khadijah, pembela yang sangat luar biasa. 3/4 harta kekayaan Mekah itu milik beliau. Semua disumbangkan habis untuk agama. Maka tidak akan ada Pak Kuwu tidak akan jadi Kuwu. Pak Kiai nggak bakal jadi Kiai kalau nggak didukung oleh istrinya. Maka istri yang hebat, kata Rasul, al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan adalah tiangnya negara. Negara tanpa perempuan tidak akan selesai. Begitu Pak. Alhamdulillah presiden kita mudah-mudahan secepatnya punya istri beliau. Amin. Ibu-ibu tahu KDM nggak? Itu tetangga saya Pak. 1 kilo dari rumah, beliau dulu ngajinya di kakak saya. Ini kenapa KDM bisa hebat? 1, beliau tidak pernah mengecewakan ibunya. Yang kedua, Pak KDM sampai hari ini sudah jadi gubernur terhebat, tetap masih sujud kepada gurunya. Ini yang saya males. Kadang-kadang saya sebel, pusing ngelihat datang kiai dari jauh salaman bolak-balik. Hormatnya luar biasa. Tapi kiai yang dekat diabaikan. Maaf, lebaran ibu suka kirim apa sama Pak Kiai? Enggak. Waduh, parah. Ini hari ini Pak, dalam kitab Alfiyah dijelaskan, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Hormati dulu yang dekat, muliakan yang dekat, muliakan guru yang mengajar alif-alifan, abaikan yang jauh. Ini saya karena tugas datang ke sini, alhamdulillah ternyata di sini ada terahnya keturunan dari Syekh Muhyi Pamijahan. Betul nggak Pak Yai? Di sini ada murid-muridnya Mbah Johar Balerante Cirebon. Ketemu lagi saya dengan muridnya Mbah Amin Sepuh Ciwaringin. Ketemu lagi dengan muridnya Mbah Yai Mahfud Termas. Luar biasa. Maka semoga dari kampung dan desa ini lahir calon-calon ulama Allah. Amin ya rabbal. Kenapa? Calon pejabat banyak Pak. Pak Prabowo jadi presiden belum selesai, banyak yang mau nyalon presiden. Pak KDM belum selesai, sudah ada selentingan yang mau nyalon gubernur. Bupatinya belum selesai, banyak calon bupati. Dewannya baru dilantik 1 tahun, banyak yang sudah mau nyalon dewan. Tapi yang susah Pak Kubu, calon imam. Nah makanya saya urus anak-anak ini dari kecil. Menikahkan santri itu ya baru 100 orang Pak. Makanya saya lupa nikah lagi.
Kenapa kata Pak Kowo istrinya satu? Dalam kitab Alfiyah ada. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayadi syahidah. Kalau istrinya banyak, wal akhbaru bislaini au bi aksaro an wahidin kahum saratun zuara. Ini meneng bae ngerti enggak? Saya kira ngerti. Nah itu. Lalu Rasulullah mencari suaka politik, mencari perlindungan. Dari Mekah kemana? Jalan ke Taif 40 kilo. Datang ke Taif Pak Kowo bukan diterima, Bu, dilempari, dihujat, dilempari, dihina, sampai ada yang melempar batu, luka keningnya Rasulullah. Ada lagi yang lempar batu sampai gigi Rasulullah tuh patah. Rasulullah nyender di satu gunung, datang malaikat gunung, malaikatul jibal. Wahai Muhammad, begitu menghinanya umatmu kepadamu, akan aku hancurkan itu umat kamu. Kata Rasulullah, jangan. Datang lagi malaikat penguasa angin. Kata penguasa angin malaikat, wahai Muhammad, itu umatmu akan saya sapu dengan angin. Kata Rasulullah, jangan. Ada lagi malaikat yang penguasa api. Ya Muhammad, begitu menghinanya umat kamu di Taif, akan saya bakar sampai habis. Kata Rasulullah, jangan. Ya, datang lagi penguasa air malaikat, akan saya rendam, akan saya keramkan itu semua umatmu. Jangan, kata Rasul, saya ini Muhammad rahmatan lil alamin. Itu yang direndam umatnya Nabi Nuh, yang dibakar api umatnya Nabi Yunus. Saya ini Muhammad. Masa Muhammad kayak Nabi yang lain? Jangan. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kita patut mencintai beliau. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Salatan daimatan bidawami mulkilahi. Nah itu. Di Taif Rasulullah pulang, Pak. Nyender di satu kebun kurma. Ada orang penjaga kebun kurma nyamperin. Kata pemimpinnya yang punya kebun, itu ada orang nyender, coba kelaparan kayaknya, kasih kurma. Dikasihlah kurma satu piring, Pak. Begitu mau makan, Rasul baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget si penjaga kebun itu. Saya tidak pernah mendengar orang Arab baca bismillah. Kamu siapa? Saya Muhammad. Kata penjaga kebun, saya ini orang Persia, orang Irak. Saya kesini bukan orang miskin, saya bukan orang tidak mampu, tapi saya mendengar ada Nabi dan Rasul yang namanya Muhammad. Maka saat itu pula Rasulullah menerima orang pembantu ini masuk Islam. Kemarin kebetulan ada Pak Kowo yang masuk Islam di pondok saya, orang Batak. Begitu masuk Islam, dia sudah Muslim. Seminggu kemudian ada pasaran, ada keranda lewat tuh, mayit. Saya tanya, bang, abang udah masuk Islam? Iya.
Itu tulisannya apa bang? Bisa saya katanya, saya udah muslim. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa artinya bang? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk katanya. Ibu mau masuk sana nggak? Masya Allah. Nah itulah perjuangan Rasul. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasul. Nangis Rasulullah di depan malaikat Jibril. Wahai Jibril, ini perjuanganku luar biasa. Orang yang ngurusku meninggal semua. Saya datang ke Taif gak ada yang menerima. Ini apa sesungguhnya? Malaikat Jibril tersenyum. Muhammad, kenapa engkau diuji begitu berat? Agar kamu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk Pak Kuwu dan jajaran, jangan sedih dana desanya hilang. Betul nggak? Jangan pusing, sekarang harus ada koperasi merah putih. Santai Pak. Saya menggratiskan santri sudah 25 tahun Pak. Bukan hanya makannya, ngerokoknya saya kasih. Pakaian yang gak punya saya belikan. Tempat tidurnya mewah. Nih, Pak Ustadz kemarin ke rumah saya. Rumah saya Pak Kuwu alhamdulillah. Karena saya ini orang sakti. Rumah saya ditembak oleh tentara, kacanya gak mempan. Kenapa? Karena gak ada kacanya. Bablas. Ditanya sama orang, kenapa Bah Maung ini rumahnya nggak ada kacanya? Ini urusannya biar ngerokok bebas. Begitu. Itu Pak. Supaya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya hanya la ilaha, bersandar kepada Allah. Pak Kuwu dan jajarannya dana desa tidak ada, biarin, kita punya Allah. Selesai Pak. Selesai. Pondok saya seumur hidup di tengah kota gak pernah nerima bantuan pemerintah. Kenapa? Pondok saya ini sederhana. Santrinya dari usia 3 tahun, ada yang udah usia 60 tahun. Ya, gak pernah Pak. Kenapa? Pondok kami ini sederhana, tapi bukan pengemis anggaran negara, tapi kami membantu negara. Modalnya apa? La ilaha. Makanya Pak Kades jangan pusing, Pak Kuwu jangan pusing. Karena manusia ini diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke dalam. Ada nggak di sini yang meninggal di Cor? Nggak ada. Tuh ibu-ibu suka ikut pengajian nggak? Biasanya ibu-ibu bawa kantong kecil kan? Ada pisang masukin gitu tuh. Ada kue masuk. Itu ibu-ibu sayang anak. Pengen punya anak. Ibu mau punya anak jadi kiai. Mau punya anaknya soleh. Tirakat. Tirakatnya apa? Baca Fatihah satu anak 11 kali. Gak bisa anak sekarang diomelin, anak sekarang diomongin, gak bisa. Anak sekarang otaknya sudah gadget, HP semua. Gak bisa, harus ditirakati. Saya ditirakati ibu saya 47 tahun Pak Kuwu. Ibu saya meninggal 116 tahun. Itu berkahnya ngerokok. Jadi ngerokok itu panjang umur. Karena perokok itu pemberani Pak. Berani ngutang. Gak ada berani minta. Itu. Ini perjuangan Rasul. Tidak mudah. Dan saya duduk di sini hari ini. Syariatnya undangan panitia. Ini hakikatnya adalah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kiai model begini, saya ditanya sama anak, bah, abah ini pimpinan pondok apa kepala preman? Ya dua-duanya. Saya ke Indramayu,
Pak Kubu, bukan ke pondok mana-mana, paling saya nongkrong di rumahnya Hercules. Kebetulan saya pembinanya beliau. Hercules itu muridnya ibu saya. Ibu saya punya gelar Mama Gledek. Kesambar petir kepalanya nyala, tapi rokok tetap di tangan. Hidup udud. Dalilnya apa? Al-ududu wajibun ba'dal makan. Tuh, kayak Mbah Fuad ngudud terus, Bah. Sampai mati, Bah, ngudud. Orang mati gimana kebiasaan? Kemarin ada yang mati, tangannya gini. Kan orang mati tangannya diginiin. Begini lagi. Diginiin, begini lagi. Saya kasih 10.000, gini. Ternyata lagi hidupnya tukang parkir dia tuh. Nah, Bu, kalau tidur sama suami pakai lipstik gak? Pakai minyak wangi gak? Pakai baju bagus gak? Enggak. Dibeliin gak sama suaminya? Pelanggaran. Ya salahnya suaminya ngudut terus ngudut. Allahu Akbar. Ini mohon doanya Pak Kubu. Saya berjuang di jalanan, berjuang di terminal, berjuang di anak-anak pang. Masya Allah, itu bukan main. Ternyata mereka itu orang-orang baik. Pak Hercules hari ini setiap malam Jumat di rumahnya sedekah 100 anak yatim. Kemarin saya ke rumahnya, Masya Allah, tiap malam Jumat anak yatim itu 100. Uangnya, sembakonya. Ditanya yang 100 ada yang agak sekolah nggak? Ada. Sekolahkan. Yang tidak mampu, kuliahkan. Beliau itu luar biasa. Masya Allah. Ini contoh. Makanya Isra itu kemana? Isra yang pertama adalah buat kita hakikatnya tolong hormati orang yang memberikan ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita. Itu Isra, Pak. Hari ini banyak orang Isra Mi'raj tiap tahun, tapi silaturahmi ke gurunya gak pernah. Aku belajar alif-alifan di mana dulu? Malah ketawa ditanya. Udah pernah datang ke gurunya Pak Kubu? Belum? Jarang? Waduh, ya itulah yang bikin pusing. Ada nggak yang kemarin malam Jumat ziarah gurunya? Waduh, kacau ini. Hujan deui ya mah. Alasannya hujan terus. Saya dikasih ilmu Pak sama guru, nanti kamu puasa 40 hari biar gak kehujanan. Alhamdulillah sekarang saya gak kehujanan Pak Guru. Beli mobil saya. Jadi kalau puasa 40 hari capek, baru-baru 40 hari, Ramadan 30 hari udah ngitung lebaran. Ini makanya pondok saya Bu, ini pondok 1 depannya KP, ada 8 kalau nggak salah. Saya nanya ke gurunya Mbah Yai Ikhwan, Mbah Uspuri, Pak Yai, pondok saya dampingannya sama KP semua, bagus, biar gede pahalanya katanya. Ya, inilah. Nah, bersendernya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi catat, kalau ingin bahagia kita harus punya modal yang besar. Apa modalnya? Uang akan habis, jabatan akan selesai. Modalnya apa? La ilaha. Udah selesai. Itu modalnya. Yang kedua apa? Biar kita hidup bahagia. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fasilaturrahim. Modal hidup yang kedua supaya bahagia, rajin silaturahim. Yang ketiga, jangan lupa kita harus punya lampu yang terang. Apa itu lampu yang terang?
Muliakan guru-guru kita. Saya pernah mencari guru, Pak. Guru saya kebetulan namanya Mbah Yai Khalil di Pondok Pesantren As-Salafiyah Sempur Keraton Al-Bantani Purwakarta, yang terkenal Mama Sempur. Beliau punya guru Syekh Tubagus Ahmad Bakri. Syekh Tubagus Ahmad Bakri punya guru Syekh Satibi Gentur Cianjur. Syekh Satibi Gentur Cianjur punya guru Mama Kiai Sujai Tasikmalaya. Mama Kiai Sujai Tasikmalaya punya guru Syekh Sobari alias Mama Ciwedus Cilimus Kuningan. Mama Sobari punya guru Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil punya gurunya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten punya guru Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya guru Syekh Yakub Sambas. Syekh Yakub Sambas punya guru Syekh Khatib Minangkabau yang ada di Mekah. Itulah jelas runtuyan gurunya. Makanya bapak dan ibu jangan cari guru yang gak jelas. Sekarang banyak ustadz-ustadz di YouTube, banyak ustadz-ustadz di Instagram yang menyampaikan ceramah, mereka tidak punya guru. Maaf, al ilmu bila sanadin kal waladi bila abain. Sesungguhnya ilmu tanpa sanad gurunya, maka itu adalah seperti anak yang tidak ada bapaknya. Ini mak, sampai Rasul menyampaikan dalam hadisnya, sayati zamanun ala umati kathirul khutobah wa yukilul fuqaha. Di situ namanya sintanpis, masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari, artinya akan kejadian di dunia di akhir zaman banyak orang ahli ceramah, ahli bicara, wa yukilul fuqaha, tapi dia tidak mengerti agama. Maka dalam kitab Alfiyah dikatakan warafa'u mubtada'an bil ibtida kadzakar rabu khabarin bil mubtada. Ingat siapa yang awal memberikan ilmu kepada kita. Sampai Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan afdalul a'mal salasun, amal yang paling utama ada 3 berkaitan dengan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat berjamaah awal waktu. Maka semalam ini secara jelas saya ngasih saran kepada bapak-bapak kuwu yang hadir di sini, orang tua saya, tolong kalau sambutan harus ada kalimat mengajak sholat, Pak. Kenapa? Ini Bah Kuwu Lempu ya. Kalau dalam sambutannya nggak ada ngajak sholat, nanti subuh satu desa Lempu yang banyak yang nggak sholat, nanti yang bertanggung jawab Pak Kuwu di akhirat. Sanggup tidak? Tidak? Oh tidak. Itu Pak. Maka dalam sambutan sedikit aja kepada seluruh warga desa, jangan lupa meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Harus ada kata itu. Supaya apa? Nanti di akhirat Pak Kuwu terhindar dari pertanyaan tentang sholat. Nih, Alhamdulillah. Apa manfaatnya sholat berjamaah? Ada 5. Yang pertama, orang yang berjamaah Allah hilangkan kepakirannya. Dan ini saya sudah coba 25 tahun dengan santri, secapek apapun, selelah apapun, jam berapa saja saya datang, mesti saya jadi imam sholat subuh. Saya tidak pernah takut, Pak. Tidak pernah takut urusan apapun. Hari ini maaf, alhamdulillah, yang saya takut cuma satu hari ini, saya putus sholat berjamaah. Itu aja yang saya takutkan. Pak Kades masih putus? Pak Kuwu masih? Waduh, makanya mikirin KDMP aja liur. Kalau orang salat berjamaah, satu, Allah hilangkan kepakirannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Istri bagaimana? Seorang istri kalau suaminya pulang dari masjid, jamaah siapkan air minumnya, siapkan makanannya, berdandan yang cantik, ibu sama dapat pahala berjamaah.
jamaah. Gitu. Dicontohkan oleh baginda Rasul, pulang dari Masjidil Haram, datang ke rumah, ada air. Rasulullah ambil itu wadah air, dituang. Istrinya Siti Aisyah lagi sholat duha. Dibatalkannya sholat duha, nyamperin kepada Rasul, langsung diambil airnya. Ya Rasulullah, biar saya yang nuangkan air ini. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, kamu lagi sholat duha, lagi menghadap kepada Allah, kenapa kau batalkan? Ya Rasulullah, sholat duha itu sunat, mengabdi kepada suami itu wajib. Jadi kalau ibu lagi sholat sunat, suami datang baca salam, tolong dibatalkan dulu sholatnya. Jadi sholat sunat dibatalkan dulu untuk menghormati suami. Makanya ibu-ibu tidak boleh ngambil uang dari saku suami, nggak boleh. Ngan suaminya juga sama, suami harus pinter, suami juga harus ngerti. Kalau punya uang Pak Kuwu, kasih ke istri, jangan disimpan di saku saja. Setuju Bu? Makanya surat rumah, surat mobil, surat tanah, sawah jangan atas nama bapak-bapak, semua harus atas nama ibu-ibu. Biar nanti di surga kata malaikat, sawah punya ibu, tanah punya ibu. Nah, bapak-bapak masuk surga, jalan sana. Kata ibu-ibu, Pak gimana nih? Ya udah lu urus. Mau nggak? Ini Rasul Pak. Begitu indahnya akhlak Rasulullah. Suatu saat Rasulullah pulang dari Masjidil Haram. Beliau dalam keadaan lapar. Nanya kepada Siti Aisyah, ma indaki ya Aisyah, ada makanan nggak Aisyah? Dijawab oleh istrinya, nggak ada ya Rasul. Rasulullah balik lagi ke Masjidil Haram, diikat perutnya pakai sorban, diganjalnya pakai batu, ibadah lagi. Saya juga sama Pak, pulang ke rumah, mah ada makanan nggak? Nggak ada. Saya juga sama, perut diikat pakai sorban, berangkat ke pasar, diganjal pakai timbal 2. Alhamdulillah. Jadi yang pertama apa? Salat berjamaah itu yang pertama dihilangkan kepakiran. Semua orang yang rajin menjaga salat jamaah tidak akan fakir. Yang kedua apa manfaat salat berjamaah? Allah hilangkan siksa kuburnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah hilangkan siksa kuburnya. Saya punya bapak tukang kuli nyangkul Pak. Ibu saya tukang kuli nandur. Alhamdulillah, selama hidupnya bapak saya nggak pernah putus berjamaah. 13 tahun dikubur. Kebetulan kuburan bapak saya itu kena bongkaran jalan. Yang punya galian pasirnya jenderal, pensiunan jenderal. Kata Pak Jenderal ini, mohon maaf lah, ini kuburan orang biasa, nggak apa-apa, nggak usah dipindah. Begitu ketemu saya kaget, akhirnya dipindah. 13 tahun dikubur karena menjaga sholat berjamaah. Begitu digali kan biasa, namanya orang biasa tukang kuli nyangkul. Nah, orang yang datang sedikit lah, cuman didoaan sama kiai terus dibongkar. Yang heran Pak, mayitnya kain kapannya sama sekali tidak kotor. Kain kapannya masih bersih kayak gini. Orang-orang kaget nanya, Pak Yai, ini bapaknya punya amalan apa? Saya jawab, ini amalannya tidak pernah putus sholat berjamaah. Maka orang yang berjamaah kebagi 3 golongan. Yang pertama nanti di yaumil kiamah ada yang wajahnya seperti matahari. Bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, siapa Jibril ini yang wajahnya kayak matahari? Ini orang-orang lempuyang yang sebelum datang waktu sholat sudah wudhu, menunggu sholat. Tapi orang masuk kagok wudhu dia.
Bayar ya. Tanggung nih rokok sebatang lagi. Betul nggak? Ada yang itu ada. Saduh, masya Allah. Ada yang wajahnya seperti bulan purnama. Nanya lagi baginda Rasul, siapa ini Jibril? Ini orang yang begitu datang waktu sholat, segera mengambil air wudhu, melaksanakan sholat. Ada yang ketiga, kayak bintang-bintang yang indah. Bertanya lagi Rasulullah, siapa ini Jibril? Ini orang desa Lempuyang yang ketika datang waktu sholat, istirahat dulu sebentar, ngambil air wudhu, terus sholat. Nih. Apalagi manfaatnya berjamaah. Tadi yang pertama dihilangkan kepakiran, kedua dihilangkan siksa kubur, yang ketiga orang yang berjamaah maka akan menerima buku amal dari sebelah kanan, dari tangan yang kanan. Artinya apa? Semua amalnya ditatat amal yang baik. Alhamdulillah. Amin. Jaga berjamaah. Yang keempat, manfaat berjamaah yang keempat apa? Maka ketika lewat nanti di Siratal Mustaqim seperti kilat, Pak. Karena di Siratal Mustaqim silakan buka kitab kecil aja, jangan yang gede. Dalam kitab Syarah Sabul Iman, nanti mau masuk jembatan Siratal Mustaqim, semua orang desa, orang kecamatan Anjatan ini takut. Kenapa? Tajam lebih daripada pedang. Jalannya, datarannya 1000 tahun, naik, nanjaknya 1000 tahun, turun 1000 tahun. Di bawahnya api neraka, Pak. Semua orang takut, maka datanglah baginda Rasul. Kenapa kalian takut? Ya Rasulullah, di bawah api neraka. Ternyata Siratal Mustaqim ini sangat mengerikan. Apa kata Rasul? Jangan takut. Dulu masjid mana yang kamu sumbang? Majelis taklim mana yang kamu duduki? Pesantren mana yang kamu sumbang? Makanya gini, Pak. Nanti ketika kita masuk di situ, maka sebutlah nama masjid, nama pesantren, nama majelis yang pernah kita sumbang atau yang pernah kita duduki, maka masjid ini akan datang, pesantren ini akan datang, majelis taklim ini akan datang menjadi kendaraan kita di yaumil kiamah. Amin. Tapi kalau yang nyumbangnya keramik satu nih, ini satu nih Pak Kuwu nyumbang granitnya, itu nanti di sananya berdiri, Pak. Nggak bisa duduk. Ini kenapa nggak bisa duduk? Saya nyumbang keramiknya cuma satu. Nih, makanya saya punya ide. Ada di pondok itu makan harian, itu santri. Ada yang kedua makan mingguan, tiap malam Jumat itu masyarakat. Ada tukang beca, ada apa sajalah. Nah, malam Jumat ini makan pahalanya untuk orang tua. Ada lagi pagi atau siang makan lagi setelah Jumatan, semua jamaah dikasih makan. Itu pahalanya untuk guru. Maka bagi yang punya harta, jangan lupa minimal seminggu sekali hari Jumat keluarkan sedikit hartanya, itu pahalanya untuk orang tua. Kata Rasul, ajra ini mendapatkan 2 pahala, pahala untuk dirinya dan pahala untuk orang tuanya. Nih, yang kelima, apa manfaatnya berjamaah? Yadkhulunal jannata bighairi hisab, maka akan masuk surga tanpa dihisab. Ingat, kita ini diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan masuk ke dalam tanah. Maka jangan kaget Pak Kuwu, ada rakyat yang diajak bakti nggak datang, ada nggak?
Ada. Diajak pengajian ada yang nggak datang. Diajak iuran masjid ada yang nggak ngasih, ada. Nah ini diciptakannya dari tanah wakaf. Meneng baik meneng. Ada yang suka pergi dimarahin suami, ada. Ibu ada yang dimarahin suami pergi, ada. Nah itu yang pergi tanpa pamit suami itu diciptakan dari tanah longsor itu. Ada yang berantem suami istri, ada. Nah ini bahannya tanah sengketa ini. Ada yang belanja terus, ada. Nah ini diciptakan dari tanah abang. Pengennya belanja. Makanya kalau Pak Kiai, kalau ibu-ibu sakit jangan diruqyah, tambah gila. Coba dikasih rupiah, plek, 5 juta, sembuh ya. Kalau sakit panas jangan dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas, 100 gram, wah langsung sehat. Nah ini, oke saya lanjut. Apa amal yang kedua setelah sholat? Dalam Quran Allah menyampaikan surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa qada rabbuka. Wa qada telah memerintahkan sapa rabbuka pangeran sira. Allah ta'budu yang harus ibadah kalian semua siras kabeh illa yahu, tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ibadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini ada kisah yang heroik, namanya Uwais Al-Qarni. Anaknya miskin, ibunya lumpuh, anaknya miskin gembala domba orang. Tapi sayang sama ibunya, digendong. Terus habis gembala dia beli roti, beli susu. Rotinya dikasih makan ibunya, susunya dikasih minum. Ini Uwais Al-Qarni miskin luar biasa Pak. Suatu saat dipanggil sama ibunya, Uwais, ibu pengen berangkat ke Mekah. Kata Uwais Al-Qarni, siap. Maka pagi-pagi, malamnya dia menangis, berdoa, paginya ketemu sama bosnya, dikasih uang, dibelikan anak sapi. Anak sapi dibawa ke gunung, sorenya dibawa lagi, terus digendong. Akhirnya tenaganya kuat, anak sapinya menjadi besar, dijual. Dibelikanlah baju ibunya, dipersiapkan bekalnya. Maka ibunya digendong sampai berangkat ke tanah suci. Itu dari Yaman Pak, gendong ibunya sampai ke Mekah. Maka bapak-bapak di sini jangan bahagia sudah hajian, jangan bahagia sudah umroh, jangan merasa hebat hajinya bolak-balik kalau belum bisa menghajikan orang tuanya. Kalaupun ibu berangkat haji, ibunya belum, tolong sekali minta maaf, Bu. Maaf, saya berangkat haji. Kalau di Subang kan ibu-ibu tuh pusing, Mbak. Ini Subang kota, banyak ibu-ibu sekarang yang stres. Kenapa? Suami sakit bukan diobatin, dipoto Pak Bu. Pret, foto. Masuk di status. Ya. Lagi sakit. Besoknya dipoto lagi Bu, update lagi ke status, semoga cepet. Cepet apa tak? Sembuh apa mati? Ini kelakuannya sekarang gitu. Punya duren satu dipoto, red, di update, rezeki anak soleh. Aduh, stres ya. Uwais Al-Qarni gendong ibunya di Mekah tawaf. Begitu selesai tawaf, Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah ampuni dosa ibuku.
Ibunya nangis, air matanya netes ke tubuhnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tubuhnya putih-putih Pak, sakit. Begitu kena air mata ibunya langsung sembuh. Jadi dokter yang paling hebat ibu. Saya seumur hidup, maaf Pak Bu, belum tahu rumah sakit. Belum pernah saya namanya diimpus. Kenapa? Dari kecil saya sujud ke ibu saya tiap habis subuh. Mak, doain biar sehat. Silakan buka di YouTube Maung Subang Channel, tapi HP-nya harus yang bagus. Kalau yang jelek keluarnya kuntilanak gitu. Kuntilanak cewek apa cowok? Kuntilanak cewek apa cowok? Cewek ya. Sundel bolong cewek. Kalau Spiderman cowok. Jadi makhluk yang paling menyeramkan itu cewek Pak. Rumah kosong serem nggak? Lebih serem kalau dompet kosong. Mau masuk rumah aja ogah tuh. Ya. Allah karim. Uwais Al-Qarni terkena air mata ibunya, sakitnya sembuh. Makanya ibu mohon maaf ketika sakit jangan buru-buru rumah sakit. Punya sakit parah jangan buru-buru cari dokter spesialis. Cari orang tua. Orang tuanya nggak ada, ziarah sama orang tua. Saya sudah 25 tahun sungkem ke ibu saya Pak. Sungkem saya ke ibu saya. Maka kata Rasul setelah sholatu ala waktiha, sholat berjamaah dalam hadisnya, yang kedua birrul walidaini, muliakan kedua orang tuanya. Ini hadis sahih. Saya sujud ke emak saya 25 tahun. Ini kalau malam Jumat pasti saya ada di makam ibu saya. Pak Deddy Mulyadi gubernur, sudah kurang gimana beliau hebatnya, uangnya banyak, jabatannya tinggi. Maaf, setiap malam Jumat beliau gak bisa ditemui. Di mana? Tawasul di makam ibunya. Satu kali ziarah kepada ibu sama dengan menziarahi 70 wali. Bapak ziarah ke Gunung Jati kenal gak? Ke Syekh Syarif Hidayatullah kenal gak? Enggak kan? Bapak ziarah ke Sultan Hasanuddin Banten kenal gak? Karena begini, dulu Islam yang dibawa di Nusantara khususnya Jawa Barat itu bukan dari Arab Pak. Begini, di Karawang ada namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu aslinya Syekh Hasanuddin alias Syekh Murdotillah, itu aslinya orang Cina dari Uighur, provinsi Xinjiang. Makanya banyak di Indonesia bahasa Cina. Ya, yang tajam apa? Tung tung seng. Kalau goreng ikan sampai kering apa namanya? Gosong. Kata orang Sunda tutung. Itu bahasa Cina Pak. Kalau demak kambing lepas apa? Cing cang cang. Itu bahasa Cina. Ini Syekh Kuro mengajarkan Al-Quran. Syekh ada namanya Raja Prabu Siliwangi alias Pangeran Pamanah Rasa, marah itu dari Garut, datang ke Karawang mau penggal kepala itu ulama Syekh Kuro. Begitu datang ke Syekh Kuro, ada perempuan cantik. Tuh, Pak Kades kalau ngelihat orang cantik masih jelas nggak? Pak Kuwu, jelas ya? Ibu-ibu kalau lihat warna merah jelas nggak? Jadi uang itu merdeka kalau di dompetnya berjejer warna merah. Soekarno Hatta itu udah merdeka Pak Kuwu. Kalau di dalam dompetnya yang bawa pedang Patimura itu masih perjuangan itu.
Hah? Ini Masya Allah luar biasa, datang ke sana disuguhi air sama perempuan cantik alias kutilang. Tahu kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Ya, kalau yang besar badannya apa namanya? Desi. Gede kasisi. Nah, Pangeran Pemanah Rasa alias Prabu Siliwangi mau marah nggak jadi. Nanya ke Sekuro, ini siapa Syekh? Ini santri saya, namanya Nyai Subang Larang. Karena begitu ngelihat kecantikannya Prabu Siliwangi akhirnya tertarik. Boleh nggak jadi istri saya? Kata Syekh Kuro, boleh, cuman syaratnya 3. Apa syaratnya? Yang pertama syahadat, kedua emas asli, yang ketiga adalah fakir miskin, yatim dan tajum. Siap kata Prabu Siliwangi. Akhirnya beliau syahadat. Jadi yang masih Hindu itu bapaknya namanya Pangeran Niskala. Itu Hindu. Kalau Pangeran Pemanah Rasa itu sudah Islam. Cuman Islamnya abangan. Punya anak 3. Yang pertama Walang Sungsang jadi Bupati Cirebon, sakti luar biasa. Yang kedua namanya Kian Santang alias Syekh Rahmatullah, Syekh Rahmat Suci di Godo Garut. Yang ketiga Rara Santang. Rara Santang menikah dengan Pangeran Campa. Pangeran Campa punya anak dari Rara Santang, yaitu namanya Syekh Syarif Hidayatul. Syekh Syarif Hidayatullah nikah dengan putri Kawung Anten, anaknya Pucuk Umun Banten, lahirna namanya Sultan Hasanuddin. Jadi yang bawa Islam ke Indonesia itu Prabu Kian Santang. Usia 12 tahun gak ada senjata yang mempan, sakti luar biasa. Berangkatlah beliau ke Cina, ketemu Jackie Chan, ketemu Jet Li, bertarung di sana. Jackie Chan kalah, Jet Li kalah, Sammo Hung kalah, Bruce Lee kalah. Ada apa ini? Nah. Akhirnya dari Cina berangkatlah itu Prabu Kian Santang karena gak ada senjata yang mempan. Berangkat ke India, ketemu Tuan Takur. Siapa lagi? Ketemu Sahrukan, ketemu Sanjay, kalah lagi semua. Berangkat dari India kemana? Ke Iran, Azerbaijan, Iran, Irak, akhirnya ke Tanah Suci Mekah. Maka orang Cina kaya-kaya, jangan aneh Pak. Kalau umat Islam berdoanya begini, ya Allah, aku butuh uang. Itu kalau orang Islam. Kalau orang Cina beda, berdoanya gini Pak Kubu. Jadi uangnya jatuh. Ya kalau Islam begini, ada yang jatuh ya alhamdulillah. Ya, kalau orang Cina kan gini. Oke, makanya, nah dari situ ketemulah dengan Sayyidina Ali. Makanya Pak maaf, tahun 600-an Masehi Rasulullah di sana bikin peradaban. Di Indonesia sudah ada kerajaan. Di Banten namanya Salakanagara. Di Galuh sudah ada kerajaan. Di Galuh, Pakuan ada kerajaan melahirkan anak namanya Sanjaya. Sanjaya itu melahirkan kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Jadi peradaban kita tidak kalah. Di sana belajar musiknya pakai rebana, di Indonesia sudah pakai gamelan. Itu hebat Nusantara ini. Makanya maaf, sekarang rame Gunung Padang tuh di Cianjur. Itu ribuan tahun sebelum Masehi Pak. Tua Indonesia ini. Maka ada yang mengatakan yang mengajar sholat di tanah Mekah itu seorang ulama dari Banten
namanya Abu Yasyakur. Saya datang ke Mekah, yang ngajar madrasah-madrasah di sana itu ulama-ulama dari Indonesia. Karena di Arab gak ada pelajaran rukun sholat, gak ada pelajaran batal wudhu, gak ada pelajaran syarat sholat, gak ada. Cuman ada di Indonesia. Sekarang madrasah diniyah, Pak. Makanya saya lagi berjuang. Dari mulai bupati, gubernur, saya sampai presiden, saya lagi berjuang. Bagaimana guru diniyah di Jawa Barat khususnya, umumnya se-Indonesia mendapat perhatian pemerintah. Ini yang sedih gini, Pak. Sana SMA negeri, semua ditanggung pemerintah. Fasilitasnya mewah. Di sini madrasah yang ngajar Quran, Masya Allah, gak ada sekali. Se-Jawa Barat guru diniyah berapa, Pak, jumlahnya? 143.000 madrasah diniyah. Saya lagi berjuang terus sampai ke presiden sana, pengen diketok palu bahwa guru diniyah mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Karena ini yang menghidupkan Indonesia. Memang Pancasila siapa yang bikin? Kalau ada yang mengklaim bahwa Pancasila dibikin oleh orang luar Indonesia, salah. Siapa yang bikin Pancasila? Mbah Wahab Hasbullah. Ketuhanan yang Maha Esa dibikin dari mana? Dari Qul huwallahu ahad, Allahus. Jadi Pancasila ini bagian dari Quran, Pak. Ngaji Nahwu Shorof namanya badal ba'di minal kul. Berapa kali istikharahnya Mbah Wahab Hasbullah? Salatnya cukup 40 malam, 2 rakaat. 1 rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua beliau baca surat Kahfi. Pak Kuwu kalau sholat sunat 2 rakaat baca apa? Jawab. Baca apa? Ya kajian kubu gede kumis stasiun aing. Aja wedi karo sampean kula. Hah? Kulhu. Kulhu, akur. Ibu kalau sholat sunat baca surat apa? Kulhu, bagus. Ini surat Kahfi. Jangankan hafal. Coba Pak Kuwu, surat Kahfi itu surat keberapa? Orang tahu ya? Coba itu Pancasila. Ada di Pancasila Persatuan Indonesia. Itu dari mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Dari Quran. Nah makanya Syekh Quro ini orang di Jawa Barat yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka yang menolong kita nanti di yaumil kiamah hanya ada 3. Dan kita jangan takut, Pak. Mana buka surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Tabaraka maha mulia engkau ya Allah, alladzi sesungguhnya zat, biyadihi di dalam kekuasaan Allah, al mulku seluruh kerajaan. Jadi jangan takut, Pak. Biarpun kita punya pimpinan kebijakannya ini, tetap semua kerajaan, semua kekuasaan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Dan Allah yang menciptakan hidup. Allazi khalaqal mauta, menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan hidup. Hidup dulu, mati dulu. Hidup dulu, mati dulu. Kata Quran, Allah menciptakan
mati, wal hayata dan hidup. Hidup dulu apa mati dulu? Telur sama ayam duluan mana? Ayam dulu, telur dulu. TNI jangan, harus semangat. Masa TNI nguap-nguap pas suruh push up nih. Ini begini, aduh. Telur dulu, ayam dulu. Pak Kowo, telur dari mana? Kalau telur kenal gak sama ayam? Kalau ayam kenal gak sama telurnya? Kalau telur sama ayamnya kenal gak? Nah ini, mikirin itu aja udah pusing. Telurnya dari pasar, Bu. Oke. Itu lagi ngomeh HP bayi tak? Matiin dulu. Gak dimatiin HP-nya, orangnya saya matiin. Sedikit lagi. Jadi satu sholat, dua berbuat baik sama orang tua. Nah, sejarah Syekh Sunan Rahmat melahirkan wali-wali di Pulau Jawa ini, makanya Jawa Barat ini tua prasejarah. Di sana melahirkan para ulama, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Muhammad As-Satori. Di sini lahir Wali Songo. Makanya kalau ada yang pelang klaim 500 tahun yang lalu tidak ada terah Wali Songo, itu orang nggak ngerti sejarah. Maaf, ibu saya meninggal 116 tahun, itu pejuang, Pak. Dari mulai zaman Inggris, Belanda, Jepang, DITII, PKI, itu ibu saya. Maka ibu saya titip sama saya, silahkan kamu ngajar ngaji, tapi kamu hidupkan agama, jangan hidup dari agama. Kamu boleh punya santri, tapi kamu tidak boleh hidup dari santri. Kamu harus menghidupkan santri. Begitu Pak Kades, Pak Kowo. Kalau disebut lurah gak mau dia. Luhur sebelah katanya. Insya Allah berkah, amin. Jadi yang menyelamatkan kita satu Rasulullah, kedua Al-Qur'an. Makanya ada di Pasuruan Mbah Yai Abdul Hamid. Setiap orang yang datang, Bah, saya punya masalah baca Quran. Ada lagi Mama Kiai Palah Sumedang. Orang datang, masalah apa sampean? Masalahnya urusan dunia. Kamu baca Waqiah. Begitu. Datang lagi dari Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur. Datang tamu. Ada apa kamu? Ada masalah kehidupan, Pak. Keluarganya sakit terus. Punya kambing, kambing si masnya hilang. Punya istri, istrinya hilang. Makanya kalau cari bini, cari istri yang muda-muda yang belum nikah. Jangan cari istri yang cakep. Repot. Harus pakai skincare segala macam. Cari istri yang jelek. Ditinggal 3 bulan aman. Gak ada yang WA. Istiqomah punya istri jelek, Bu. Dari mulai nikah sampai mati tetap jelek. Gak repot ngurus. Ya. Tuh. Jadi ibu besok mau mandiin suaminya, dimandiin gak? Udah mandiin, jemur, Bu. Biar sehat. Hah? Kayak ayam Bangkok. Yang ketiga yang nyelamatin kita di akhirat itu adalah Jami'il Masyayikhi, guru-guru kita. Maka ikuti guru kita, ikuti sanadnya, ikuti ulamanya. Selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata Rasul, amal yang utama 3. Yang pertama sholat jamaah awal yang kedua birrul walidaini, cinta kepada orang tua. Yang ketiga tsumma jihadu fi sabilillah, jangan berhenti jihad di jalan Allah. Bagaimana caranya? Pak Kubu berjihad mimpin masyarakat. Memang enak jadi kubu? Pusing, Mak.
bantuan nggak merata di demo. Masya Allah, untung masih pada kuat. Doakan biar beliau-beliau ini jadi kau yang amanah, amin. Silahkan berjuang Pak. Kenapa? Kata Rasul, kalau ada 2 orang, 1 orang harus jadi pemimpin. Ini Pak Kowo mimpin desa kita, ini luar biasa. Saya baru ngurus santri beberapa orang Pak Kowo, ya adalah 100 orang mah. Itu punya pohon mangga 10 gak pernah jual Pak, habis sama santri, habis. Akhirnya saya bikin pelang, walaupun abah gak ngelihat, Allah ngelihat. Tuh santri bikin pelang lebih gede, Allah ngelihat gak pernah ngomong katanya. Kurang ajar tuh santri ya, akhirnya habis terus. Apalagi santri akhir zaman kayak gini Pak, Masya Allah, takzimnya itu sudah hampir hilang. Maka kemarin Trans 7 menghina ulama kami Lirboyo, ulama Jawa Barat Cipasung, hampir saya ratakan itu. Saya mohon izin kepada guru, maaf Bah Yai, mohon izin, saya mau bawa pasukan grip 200 orang. Kata guru saya jangan. Ya udah, kalau di pesantren kata guru jangan, dan diem aja. Kenapa Trans 7 bisa menghina para ulama dan santri? Itu di belakangnya tetap HTI, Wahabi. Silahkan adik-adik tadi yang pegang HP, silahkan lihat di Facebook, ada yang namanya dakwah salafi. Orang yang Isra Mi'raj neraka, orang yang maulid neraka. Kebetulan kemarin ada orang seperti itu datang ke rumah saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih bekal Pak Bu. Begitu beliau pamit, ini dari mana Bah mau, katanya banyak amat makanan. Ini hasil tahlil. Wah, udah dimakan, ya udah silahkan, tapi tetap dibawa Pak. Akhirnya bid'ah corona, udah dikorok mangeuna. Ya, maulid lanjut, maulid lanjut, lanjut. Kenapa Padang ada masalah? Kenapa Aceh musibah? Kenapa kemarin di Padang musibah? Kenapa Tapanuli Sumatera Utara agak musibah? Maaf, daerah sono sudah hampir tidak ada maulid. Guru saya Buya Muhtadi di Banten ngomong, ini musibah tadinya akan terjadi di Jawa Barat, tapi karena di Jawa Barat masih ada ulama yang maulid Nabi, masih ada ulama yang manakib, masih ada ulama yang sholawatan, akhirnya pindah ke sana. Hati-hati. Makanya awas, kampung ingin hebat, ingin kuat, kampung tidak ada musibah, tolong maulidnya dijaga, Isra Mi'rajnya dijaga, tahlilnya dijaga, ya, dijaga. Nah kemarin ada yang protes, Pak Maung, maulid bid'ah, gua tempeleng lu. Kenapa? Itu proyek saya Pak, karena istri saya gimana bulan Maulud, alhamdulillah istri itu sehat Pak. Bulan Rajab sehat. Kemarin Jumadil Akhir istri saya kurus. Gak ada proyek yang mati. Terus dari mana Bah mau ngasih makan santri ratusan, udah 25 tahun. Selain ngajar ngaji Pak Kowo, saya ini dukun. Kemarin ada pasien 4 orang saya obatin, mati semua. Mau diobatin? Kenapa mati? Ya udah stroke, dibawa ke rumah saya 4 orang. Giliran ditanya ke dokter bayar berapa Pak? Habis 200 juta ya. Pas ngasih ke saya cuman gocap Pak. Waduh, kacau ini. Akhirnya yang nunggunya berangkat sholat duhur, nges ku aing cekekan eta mayit eta sinu gering. Tuman. Oke. Terakhir saya pesan, tolong dalam berjihad Bapak sesuai dengan kemampuan. Pak Tani jihad di ladang, di sawah.
Para kiai jihadnya ngajar, pemerintah mengurus. Dan kalau ingin barokah, catat 3 hal. Yang pertama, bi ilmil ulama, jangan jauh dari ilmunya ulama. Yang kedua, bi hikmatil hukama, nih anak-anak muda harus belajar ilmu digital, harus melek teknologi. Yang ketiga, kalau ingin kuat umat Islam, bisyasatil umaro, dukungan pemerintah. Maka Pak Kuwu, jangan biarkan kiai kita sampai ngutang rokok. Lihat kiainya rokoknya garbit, beliin, kira-kira ngerokok 5 tahun gitu. Ya kasih ya. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi di sini. Semoga ada manfaat barokahnya ya Rabbi bil Mustafa. Sama-sama. Baligh maqasidana wa ghfir lana ma maqa ya wasi'al karami waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Ya Allah yang Maha Murah, padamu kami menyembah, sampaikan kami ibadah ke Mekah serta Madinah. Amin. Sampaikan kami ibadah ke Mekah serta Madinah ya Rabbi bil Mustafa. Baligh maqasidana wa ghfir lana ma maqa ya wasi'al karami waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Salawat yang berikutnya, ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh, solehkan anak-anak kami ya Allah, berilah ilmu yang manfaat, masyarakatnya diberkahkan, solehkan anak kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjelang Ramadan kata malaikat Jibril, jangan kau terima ya Allah semua ibadah puasanya umat Muhammad kalau belum saling memaafkan sama orang tua. Yang kedua, jangan kau terima puasanya umat Muhammad
Jangan kau terima seluruh ibadahnya jikalau masuk bulan suci Ramadan belum saling memaafkan suami istri. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima puasa umat Muhammad jikalau belum saling memaafkan di antara tetangga. Maka pada malam ini mari kita doakan orang tua kita dan kita saling memaafkan antara suami istri, saling memaafkan sesama tetangga. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala hilaf dan kesalahannya. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak kesalahan, kehilafan dan kekurangan. Mohon maaf. Jangan dulu bubar, nanti doa dari guru kita semua. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.